Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang menulis. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emparan Septiani dengan NIM 231010502341, kelas 01 SMJK 011, ruangan 304. Perkenalkan, nama saya Aur Amanda, mahasiswi program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dengan NIM 231010502393. Perkenalkan, nama saya Alfia Herani, mahasiswi program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dengan NIM 231010502190. Perkenalkan, nama saya Liani, program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi, NIM 231010502241. Perkenalkan, nama saya Rahman Saleh dari kelas 01 SMJK 011 dengan NIM 231010502254. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia, mahasiswi program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dengan NIM 231010502286. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu menulis? Menulis yaitu merupakan kegiatan menyampaikan pesan oleh penulis melalui tulisan. Menulis juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Menulis membutuhkan keterampilan khusus agar tulisan yang dihasilkan menarik untuk dibaca oleh pembaca. Saat menulis, kita harus memperhatikan perasaan pembaca. Penulis hendaknya tidak menyulitkan pembaca, dan penulis juga harus memiliki pemahaman tata bahasa yang baik seperti penguasaan ejaan, penyusun kalimat, dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum kita memulai menulis. Yang pertama, penulis harus menentukan tema dan topik yang akan ditulisnya. Penentuan tema dan topik sebelum memulai menulis memudahkan penulis dalam proses penulisan. Selain tema dan topik, penulis pun harus menentukan jenis tulisan yang akan ditulisnya. Hal itu karena berbeda jenis tulisan juga berbeda pada bentuk tulisannya. Yang kedua, penulis mengenali informasi yang ditulisnya. Menulis merupakan berbagi informasi. Untuk itu, mengenali dan menguasai informasi yang akan dibagikan merupakan syarat mutlak bagi seorang penulis. Ketiga, penulis harus membuat kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan garis-garis besar karangan. Kerangka karangan dibuat untuk membantu penulis mengembangkan karangannya. Selain itu, kerangka karangan juga berfungsi untuk menghindari pemaparan ganda. Selain itu, kerangka karangan membantu penulis terhindar dari kehilangan ide penulisan saat sedang menulis. Keempat, penulis mulai menulis sesuai dengan jenis artikel, tema, dan topiknya. Pada sesi ini, penulis tinggal mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka karangan yang sudah dibuat sebelumnya. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kebutuhan waktu menulis tergantung jenis tulisannya juga. Materi selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis karya tulis. Jenis-jenis karya tulis memiliki berbagai jenis. Masing-masing jenis tulisan memiliki karakter dan tingkat kesulitannya masing-masing. Jenis karya ilmiah dibedakan atas bentuk dan sifatnya. Secara bentuk dan sifat tulisan, karya tulis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, karya tulis ilmiah, karya tulis sastra, dan karya tulis populer. Lalu kita masuk ke karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang ditulis berdasarkan pengamatan dan penganutan kaidah penulisan ilmiah. Artikel ilmiah bisa berupa bentuk jurnal ilmiah, esai ilmiah, dan makalah. Karya tulis ilmiah ditulis secara objektif dan memiliki nilai manfaat untuk banyak orang. Selanjutnya, proposal penelitian. Proposal merupakan tulisan yang berisi rencana kerja untuk diajukan sebagai perencanaan kerja. Proposal dibuat untuk usulan kegiatan yang akan dilakukan. Apabila disetujui atau tidak diizinkan, maka proposal dilanjutkan pada kegiatan yang sudah diusulkan. Perumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian, penelitian jenis dan riwayat penelitian sebelumnya.
Lalu kita masuk ke laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan pengajuan proses penelitian. Laporan ini dibuat secara lengkap dan objektif. Laporan penelitian menekankan laporan hasil kegiatan penelitian dilengkapi dengan kesimpulannya. Lalu laporan penelitian memiliki banyak jenis seperti laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertai dan laporan akhir penelitian. Lalu kita masuk ke esai ilmiah. Esai ilmiah merupakan artikel bebas yang merupakan pengembangan dari laporan hasil penelitian. Esai ilmiah dibuat agar bisa meneliti dibaca oleh masyarakat. Biasanya esai ilmiah ditulis secara singkat dan jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra. Karya sastra yaitu karya tulis yang ditulis dari hasil imajinasi pengarang. Artikel sastra biasanya berupa cerita ataupun cerita bersambung. Karya sastra merupakan penuang imajinasi dalam bentuk tulisan. Karya sastra memiliki kepadatan makna dan keindahan bentuk. Keindahan bentuk tersebut bukan berarti harus menggunakan bahasa yang mendayu-dayu dan terkesan cengeng. Ada 5 jenis sastra, yaitu puisi, prosa, drama, film, dan komik. Namun, pada pertemuan kali ini akan membahas seputar puisi dan prosa saja. Yang pertama yaitu puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang mengutamakan keindahan bentuk, bunyi, dan kepadatan makna. Puisi ditulis dengan teknik khusus penulisan puisi. Teknik tersebut dihadirkan dalam puisi agar menarik perhatian, seperti aliterasi, asonansi, rima, ritma, dan sebagainya. Bahasa dalam puisi sangat mudah dibedakan dengan bahasa keilmuan lainnya. Hal itu karena puisi memiliki sifat yang ekspresif, sugestif, dan magis. Maksud dari ekspresif yaitu setiap bunyi yang dipilih dan setiap metafor yang dipergunakan harus berfungsi bagi kepentingan ekspresi. Bunyi tersebut mampu menjelaskan gambaran dan mampu memberikan kesan yang kuat. Puisi bersifat sugestif karena puisi menyarankan atau mempengaruhi pembaca atau pendengarnya secara menyenangkan dan tidak merasa memaksa. Karena sifat inilah, puisi sangat berkesan kuat dalam diri penikmatnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prosa. Prosa merupakan karya sastra imajinasi yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa dalam prosa berbeda dengan bahasa pada puisi. Prosa dibentuk oleh 2 unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berbentuk prosa yang membentuk dari dalam karya sastra itu sendiri. Ibarat penggunaan rumah, unsur intrinsik meliputi bahasa materi pembentukan rumah tersebut seperti batu, pasir, semen, besi, kayu, dan sebagainya. Unsur intrinsik karya sastra meliputi tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, dan sudut pandang, dan amanah. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentukan prosa yang membentuk dari luar karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik mempengaruhi pola cerita dalam ciri khas cerita secara keseluruhan. Ibarat penggunaan unsur intrinsik merupakan gaya rumah. Sentuhan tema rumah tersebut mempengaruhi bentuk rumahnya. Unsur intrinsik meliputi nilai budaya, nilai sejarah, nilai moral, dan sebagainya. Yaitu cerita pendek. Cerita pendek cerpen merupakan salah satu jenis prosa yang bentuk pendek. Cerpen ditulis tidak lebih dari 5.000 karakter, seperti hal prosa pada umumnya. Cerpen pun meliputi unsur intrinsik dan unsur intrinsik. B. Novel. Novel merupakan jenis prosa yang memiliki alur lengkap. Novel terdiri dari kumpulan cerita pendek yang saling terhubung. Novel memiliki pengembangan cerita dan pengembangan watak tokoh yang lebih kompleks daripada cerpen. Karena ukuran yang tebal, novel selalu dimuat dalam bentuk buku. C. Karya tulis populer. Karya tulis populer merupakan karya tulis yang dimuat di media massa, baik cerita maupun elektronik. Karya tulis populer memiliki karakter yang berbeda daripada karya tulis ilmiah ataupun karya sastra. Karya tulis ilmiah memiliki sarana pembaca kaum akademik sehingga menggunakan gaya bahasa ilmiah dan ragam bahasa baku. Karya sastra memiliki bentuk khusus.
Saran pembacanya bukan hanya kaum akademisi dan bukan juga hanya masyarakat umum. Karya sastra tujukan sebagai memiliki sarana pembaca kaum akademik sehingga menggunakan gaya bahasa ilmiah dan ragam bahasa baku. Karya sastra memiliki sarana pembaca khusus. Sarana pembacanya bukan hanya kaum akademisi dan bukan juga kaum masyarakat umum. Karya sastra ditujukan sebagai penikmat sastra, sementara karya tulis populer ditujukan untuk semua lapisan masyarakat itu. Sebabnya karya tulis populer harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contoh karya tulis populer seperti berita, opini publik, esai populer, sinopsis, resensi, dan lainnya. Pada pertemuan ini hanya dijelaskan beberapa saja, yaitu resensi, sinopsis, intisari, dan esai populer. Yang pertama yaitu resensi. Resensi adalah salah satu karya jenis tulis populer yang berfungsi memberikan rujukan terhadap suatu produk. Produk yang diresensi bisa berupa buku, film, karya seni, dan lainnya. Resensi dibuat dengan tujuan membantu masyarakat mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah produk. Meskipun demikian, resensi tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan sebuah citra produk. Resensi yang baik harus memiliki 3 komponen utama, yaitu resensi identitas produk, deskripsi produk, kelebihan dan kekurangan produk. Identitas produk minimal terdiri dari nama, produsennya, komposisi, dan sebagainya. Bagian identitas tergantung dari jenis produk yang diresensikan. Contohnya resensi buku dan resensi film. Identitas resensi buku terdiri dari judul buku, nama penerbit, tahun terbit, tebal halaman, jenis kertas, dan harga jual buku. Identitas film terdiri dari judul film, sutradara, nama produser, nama rumah produksi, tahun peluncuran film, durasi film, dan genre film. Berbeda pula dengan karya seni lainnya seperti lagu dan lukisan. Yang kedua, deskripsi produk berisi gambaran umum produk tersebut apabila diresensi berupa novel dan film. Deskripsi produk bisa berupa sinopsis. Namun deskripsi produk ini umumnya tidak terlalu panjang, cukup 2-3 paragraf saja. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan produk disampaikan secara jelas. Bagian ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan produk, untuk itu penulis hendaknya objektif dalam membuat resensi. Yang kedua itu ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita keseluruhan dari sebuah karya tulis. Sinopsis umumnya melekat pada novel, film, sinema elektronik, dan lagu. Sinopsis dibuat untuk membantu masyarakat agar mengetahui informasi karya sebelum membeli. Sinopsis juga biasa digunakan dalam deskripsi produk dalam resensi. Yang ketiga itu ada intisari. Intisari merupakan ringkasan cerita menurut pemahaman sendiri. Bedanya dengan sinopsis, intisari menggunakan pemahaman sendiri. Contohnya, saat Anda usai menonton film di bioskop, film yang Anda tonton kemudian diceritakan kepada rekan kerja yang belum menontonnya. Cerita tersebut merupakan intisari karena dikemas menggunakan pemahaman sendiri. Dan yang keempat ada esai populer. Esai populer merupakan karangan bebas untuk berbagi informasi. Umumnya, esai populer merupakan pemaparan sub-keilmuan tertentu. Esai populer bersifat menginfokan. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca esai populer maksimal 15 menit. Untuk itu, esai populer dibuat dengan maksimal 1000 kata. Esai populer juga harus bersifat edukatif bagi pembacanya.